Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada segenap anggota jemaat yang hadir di gedung gereja dan jemaat yang mengikuti ibadah secara online, simpatisan dan para tamu yang baru pertama kali beribadah di GKP Keramat. Selamat beribadah. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, dimohon agar menuliskan jumlah kehadiran dan jenis kelamin untuk data di kolom komentar. Kita akan memulai ibadah kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 2. Saudara yang terkasih, kita masuk dalam fotum dan salam kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu, nats pembimbing pada kebaktian minggu ini diambil dari Ayub 23 ayat 10 yang berbunyi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan 2. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang, beserta di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Diawali dengan saat teduh secara pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri.
Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan bermohon kepadamu dalam namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 38 ayat 1 dan 5. Telah ku temukan dasar tua, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putra-Mu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang diambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8 yang berkata, sebab di dalam Dia yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Dan sebagai petunjuk hidup baru kita, sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang diambil dari Yeskiel 11 ayatnya yang ke-19 yang berkata, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan Alkitab kita yang akan diambil dari Ayub 23. Ayub 23 ayat 1 hingga ayatnya ke-17. Ayub 23 Jika sudah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama kita tandai Alkitab kita dan mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh Engkau kumpulkan untuk beribadah bersama, baik kami yang dapat hadir di gedung gereja ini maupun kami yang mengikuti dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan boleh bersama beribadah, dan kami juga percaya itu semua terjadi dan berlangsung oleh karena penyertaan tangan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk dapat hadir bersama dengan kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang hendak Kau sampaikan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita akan membacanya secara bergantian biar kagak ngantuk, biar gak kepanjangan. Soalnya 17 ayat lumayan. Supaya juga ada interaksi gitu ya. Saya mengundang Bapak Ibu membaca ayat yang genap, dan saya akan membaca ayat yang ganjil. Ayub 23 di bawah judul perikop, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Di utara aku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Tetapi ia tidak berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Baik ya. Mantap nih, yang di rumah juga apa kabar? Semoga udah bangun ya, udah seger kan. Jangan ternyata masih agak kucek-kucek mata atau sambil motong-motong sayur. Biasanya jam segini nih ibu-ibu atau bapak-bapaknya kan udah lagi ngopi kan, asik nih biasanya. Tapi saya yakin sih di sini udah siap semua ya. Nah Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya dalam diri kita, ini ketika saya mempersiapkan bacaan ini ya, saya langsung bertanya, apakah yang membedakan orang Kristen dan yang bukan Kristen ini ketika mendapatkan masalah? Kemarin saat katekisasi sedikit curhat nih. Ketika katekisasi di Tanah Tinggi, ada sempat salah satu katekisan bertanya, Kak, kalau misalnya saya orang Kristen tapi teman saya bukan Kristen, dia mendapatkan masalah juga, apa yang membedakannya? Wah, di situ saya langsung bingung kan. Dia bertanya seperti itu. Lalu pernahkah kita juga bertanya, kalau sama-sama dapat masalah, berarti ya hidup kita tanpa Allah juga biasa aja dong, nggak ada bedanya dong? Ataukah kita pernah bertanya, atau jangan-jangan kita sekarang lagi berpikir seperti itu? Ketika kita beragama, kita jadi Kristen atau non-Kristen ya, berpikir ketika saya jadi Kristen ataupun enggak, masalah sama aja. Semoga kita enggak berpikiran bahwa kalau begitu saya lebih baik meninggalkan Kristus. Ya karena terkadang rumput tetangga lebih hijau dari punya kita, yang berarti ya terkadang enak nih di sebelah saya enggak ada masalah kelihatannya. Enggak setiap hari Minggu disuruh ibadah, enggak setiap hari Minggu juga suruh persembahan, kalau ada bantuan gereja disamperin, saya enggak susah. Semoga kita enggak berpikir seperti itu ya. Dan karena ya namanya juga manusia ya, masalah akan selalu hadir, masalah akan selalu datang silih berganti. Namun yang jadi fokusnya
Ketika kita menjadi orang Kristen dan yang bukan adalah bagaimana kita menghadapinya. Bagaimana kita face to the problemnya, menghadapi masalahnya. Nah, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, Ayub ini merupakan kisah yang cukup populer karena memang antara kisahnya yang tragis atau memang janji Tuhan yang memang sudah menunjukkan jalan hidup dari Ayub. Ayub yang dikenal sebagai orang yang sangat terpandang di daerah timur dan memiliki ribuan ternak, dan sebagai orang yang terpandang dia mempunyai banyak budak dan juga memiliki anak. Dia dikenal juga sebagai orang yang taat. Nah, di sini yang menariknya adalah dia dikenal sebagai orang yang taat. Dengan harta yang berlimpah, dengan keadaan yang bisa dikatakan enak pada zaman itu, ia tetap taat. Dan seharusnya bisa dikatakan seharusnya nggak ada keraguan lagi lah, nggak ada alasan bahwa aku takut nih akan masa depan. Pasti bayangannya kan udah enak lah, udah settle kehidupannya. Namun jalan yang dipilih untuk Ayub oleh Tuhan berbeda dengan apa yang dikehendakinya, dengan apa yang dibayangkan. Karena ya saya ingat, jadi katekisan saya juga sempat ngomong ketika lagi bahas kitab Ayub ya, bilang, Pak, berarti ini ibaratnya Ayub menderita karena keisengan Tuhan dong. Ya, saya mau jawab gimana ya, tapi memang dia kan mengalami permasalahan itu ya karena memang kan iblis ingin dalam tanda kutip mencobai ya. Dan akhirnya memang berubahlah langsung ketika Tuhan mengizinkannya untuk melihat apakah memang Ayub ini benar-benar taat. Dan pada akhirnya ya memang kehidupannya langsung berubah 180 derajat dan menjadi sangat sulit dan berbeban berat. Dan tidak hanya melihat dari kehilangan kekayaan, tapi dia juga harus kehilangan sanak saudaranya, anak yang terkasih, dan juga semua yang dimilikinya. Dan justru orang-orang terdekatnya tuh menganggap bahwa Ayub ini tuh udah saking berdosanya ditinggalkan. Dan pada akhirnya Ayub yang adalah seorang manusia melakukan protes kepada Tuhan. Nah, ini bagian yang asik nih. Biasanya bagian protes tuh orang udah paling senang, dibawa dengan emosi, sulut dikit meledak. Nah, biasanya kan gitu. Ayub protes sebenarnya mulai dari pasal 19. Di situ mulailah Ayub sedikit mulai ngegelitik. Dia mengatakan bahwa Allah tidak adil karena menebar jala atas dirinya. Dan apa yang dikatakan oleh Ayub merupakan ungkapan yang pasti akan diucapkan oleh kita. Saya juga kalau jadi Ayub akan merasa, ya ini Tuhan gak adil. Kenapa saya diperhadapkan seperti ini? Padahal kan saya begini bukan karena kesalahan saya taat dan segala macamnya. Dan ia merasakan dirinya tidak dipedulikan lagi oleh Tuhan. Dan tidak hanya karena apa yang dialaminya, lebih lagi udah dapat masalah dari Tuhan, teman-temannya juga meninggalkannya. Sehingga ibaratnya mental Ayub tuh udah semakin down, semakin turun. Namun yang menarik adalah Ayub di sini protes kepada Tuhan bukan dalam tanda kutip rebel ya. Apa rebel ya? Pemberontakan. Memberontak kepada Tuhan, tapi dia mengungkapkan keluh kesahnya. Beda kan Bapak Ibu ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu ketika orang yang memang curhat dan juga dengan mau protes, rebel atau mau melakukan gerakan separasi ya, atau apapun itulah ya. Di situ Ayub mengungkapkan keluh kesahnya. Dan bahkan di bacaan kita juga seperti itu. Ayub yang kita baca pada ayat ini, di ayat 17 dan 16-17 dikatakan, Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Di situ ia menyadari bahwa apa yang terjadi ini memang sudah jalannya Tuhan. Dan Ayub turut menyadari bahwa pengalaman penderitaan yang dialami olehnya adalah untuk menguji hidupnya, untuk menguji dan menjadikan dirinya seperti emas, seperti yang dikatakan di ayat 10. Sehingga dalam pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi isi kepalanya, Ayub tetap mengikuti dan menuruti jejaknya, jejak yang Allah berikan, serta tidak menyimpang. Dan tak ada satupun perintahnya yang dilanggar meskipun dia lagi ya dalam keadaan susah ya. Makanya dalam hal ini Ayub justru menjadi dalam pengalaman penderitaannya yang di tengah yang lagi dihadapinya, ia justru menjadi seorang yang dekat
bukan semakin menjauh kepada Tuhan. Nah, lalu pertanyaan kita bagi sekarang adalah balik lagi ke awal. Apa yang membedakan kita yang Kristen dan non-Kristen dalam menjalani masalah? Salah satu postingan tadi saya sebelum sebelum datang sini, saya ngelihat salah satu postingan dosen pembimbing saya. Dia lagi studi di luar, di situ digambar dia di postingan ya, dia bilang di bawah NYC, di bawah Manhattan itu lagi ada ibadah dari gereja Lucifer dengan asap-asap yang mengepul dari bawah, dari gorong-gorong. Dia bilang, lalu siapakah dan apa bedanya? Dan ternyata itu relate juga dengan bacaan kita kali ini. Dia menulis, ya jawabannya adalah Tuhan. Ketika kita beragama, kita ketika menghadapi, ya kita memiliki Tuhan kita. Dan kenapa? Karena ketika kita memiliki Tuhan kita, dan kita juga belajar dari Ayub, bahwa setiap orang pasti memiliki penderitaannya, dan ketika kita punya Tuhan, kita punya tempat untuk cerita. Terkadang ya, pasti Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang pemuda-pemudinya nih ya, remaja-remaji, supaya lengkap ya. Kalau ada masalah kan pasti kadang bingung, mau cerita ke siapa, malu cerita ke siapa. Tapi ketika kita memiliki Tuhan, kita bisa cerita kepadanya. Penderitaan yang kita alami sudah merupakan bagian dari rencana Tuhan. Dan ini yang sangat menarik bagi saya Bapak Ibu. Ketika saya merefleksikan kitab ini, saya percaya bahwa setiap penderitaan yang kita rasakan adalah rencana dari Tuhan. Dan juga ada pepatah mengatakan, bagaimana mungkin seseorang bisa bahagia ketika ia tidak pernah sedih. Dan artinya ketika kita mendapatkan masalah, semakin banyak masalah, semakin banyak juga berkat atau ya semakin banyak juga penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena karena kalau kita tidak menghadapi masalah, kita tidak akan tahu bagaimana penyertaan Tuhan. Kita tidak tahu akan, jalan Tuhan ternyata seperti ini. Coba Bapak Ibu, jalanannya gak ada macet, pasti kan ngerasa, kok udah nyampe aja sih ke GKP Keramat, kok udah nyampe sih tiba-tiba. Beda kan ketika di jalan yang, wah lama nih, tapi pas nyampe, aduh akhirnya sampai juga. Feel-nya tuh lega, beda dibandingkan, loh kok udah sampai aja tiba-tiba. Feel-nya akan beda. Karena ya balik lagi, ketika kita diperhadapkan pada masalah, kita yakin bahwa Tuhan yang juga akan menyiapkan pada masa depannya, pada ujung jalan permasalahan itu Tuhan akan menyiapkan yang terbaik bagi kita. Pertolongan Tuhan itu akan ada, karena memang kita sedang berjalan di jalannya, di jalan Tuhan. Dan biasanya semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin banyak masalah. Ini biasanya yang paling saya biasanya kan kalau udah ngomong gini orang pada akan mengerucutkan dahi gini. Semakin banyak orang yang mendapatkan dekat dengan Tuhan, semakin banyak masalah. Saya langsung berpikir, benar juga ya. Seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, datang ke gereja dari rumah ke sini naik angkot, keluar dana. Kasih persembahan. Persembahannya 1 atau 2. Nanti belum lagi persembahan bulanannya, belum lagi nanti kebutuhan ini dan itu, disamperin majelis, selamat malam Pak, apa kabar? Wah kalau udah gitu kan biasanya udah repot tuh. Berbeda dengan orang yang tidak taat kepada Tuhan, setiap hari Minggu sepedaan, goes, asik, lari pagi di GBK, mantap. Atau kan kalau dulu ada Car Free Day kan, wah itu tantangannya besar tuh. Bahkan lebih enak sebenarnya ya daripada datang hari Minggu jam 8 pagi ke GKP Keramat. Lelah banget rasanya. Dibandingkan udah pagi mah setiap hari Senin sampai Sabtu masuk kerja bangun jam 5 dari rumah, dan hari Minggu juga harus bangun juga jam segitu ke gereja juga. Mana pendeta khotbahnya lama lagi kayak saya sekarang kan. Nah itu kan rasanya kan pasti bete kan, nyebelin. Tapi ketika semakin banyak cobaan juga, semakin banyak juga penyertaan Tuhan dalam hidup kita, semakin banyak juga Tuhan yang memberikan tuntunannya kepada kita. Jadi jangan pernah takut ketika kita memang memilih untuk menjadi taat, karena memang itu sudah jalannya. Ingat, ketika kita memang mau menjadi orang yang semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan melihat hati kita. Ya, apakah memang kita benar-benar siap atau tidak? Kalau memang enggak benar-benar siap sih, ya pasti akan ada jalannya lah. Dan pada kisah ini, saya yakin karena seperti Ayub, Tuhan juga sudah mempersiapkan jalan kita bagi masing-masing. Setiap kita punya pergumulannya, setiap kita punya jalannya masing-masing.
Dan kiranya kita juga bisa tetap kuat dan tetap tahan dalam perjalanan kita, dalam perjalanan yang sudah disiapkan oleh Allah. Tuhan yang menguatkan kita untuk dapat mengarungi hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengiringi saat teduh kita ada satu pujian, dipersilakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, kini, sekarang, selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tiada yang lain, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tiada yang lain, Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku,
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tiada yang lain, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita dari segala abad dan lepas secara bersama-sama melalui pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Ayat Alkitab untuk persembahan kita terambil dari Mazmur 116 ayat ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berada di gedung gereja, dapat mengantarkan persembahan ke depan, berjalan dari jalur tengah. Bagi yang duduk di sebelah kanan dapat memasukkan persembahan di kotak yang sebelah kanan. Begitupun yang duduk di sebelah kiri menyampaikan ke kotak di sebelah kiri dari baris pertama, kedua, dan seterusnya. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah dapat menyampaikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera pada layar. Persembahan hanya diiringi musik saja. Kita akan bangkit berdiri.
Kita akan berdoa untuk persembahan kita, dan setelah berdoa kita akan mengangkat pujian Tuhan Pencipta semesta. Kita bersatu dalam doa. Cinta kasih Allah memampukan kami memberikan persembahan ini untuk pelayanan dan kesaksian demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kiranya Bapak berkenan menguduskan persembahan ini dan memberkati kehidupan kami. Kami bawa doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih dan berkat. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Hilanglah harta yang fana, yang kami cari hanyalah harta sorgawi yang Bapa yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima, nah itulah yang Kau beri. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan atau melihat untuk kegiatan GKP Keramat sepekan ke depan. Dan oleh sebab itu, maka Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan hari ini kepada Pendeta Theodorus Calvin SSC Theo dari GKP Jemaat Tanah Tinggi. Terima kasih atas pelayanan hari ini. Dan untuk pujian, prokantor, pemain musik, serta tim multimedia serta sound system, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikannya hari ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat setelah ibadah ini selesai. Untuk kegiatan peribadanan pembinaan dalam rangka Hari Perkabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Dunia, maka GKP Keramat pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 8 pagi akan melaksanakan kebaktian perjamuan kudus baik secara onsite maupun live secara Facebook di GKP Keramat. Mohon kesiapan dari anggota jemaat semuanya untuk mengikuti dalam kebaktian ini. Oleh sebab itu, di dalam persiapan kebaktian ini akan mempersiapkan diri dilaksanakan pada hari Kamis, yaitu dalam kebaktian rumah tangga, itu dalam rangka mempersiapkan mengikuti perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Elsa Novita Ture MTH. Kiranya Bapak Ibu dapat mengikuti persiapan ini secara online yang diberikan dilaksanakan oleh GKP Keramat. Dan sebelumnya juga akan dilaksanakan bincang-bincang khususnya buat kaum lansia pada pukul 19.00. Dalam kebaktian kategorial selanjutnya akan dilaksanakan kebaktian perempuan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober pukul 19 dilayani oleh Pendeta Elsa Novita Ture. Kami mengundang kaum ibu khususnya untuk mengikuti dalam kebaktian perempuan yang dilaksanakan secara online oleh GKP Keramat. Untuk kebaktian kaum pria tanggal 16 ditiadakan di GKP Keramat karena bergabung dalam kegiatan komisi kaum pria klasis GKP Wilayah Jakarta pada hari Sabtu tanggal 16 pukul 16.00. Oleh sebab itu kehadiran Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya dalam mengikuti kebaktian ini
sangat diharapkan. Dan untuk persiapan pelayanan kategorial maupun pelayanan persiapan sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 19.00 di gedung gereja. Oleh sebab itu untuk kehadiran Bapak Ibu khususnya buat pelayan untuk mengikuti dalam persiapan pada hari Selasa tersebut. Untuk pelayanan katekisasi pada hari ini tidak berubah sesuai jadwal, yaitu pukul 15.00 untuk kelas lanjutan persiapan, dan kelas pemula akan dilaksanakan pukul 14.00 melalui link Zoom yang dipimpin oleh Pendeta Elsa. Dan untuk kegiatan selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di Warta Jemaat cetak yang ada, yang Bapak Ibu pegang serta Bapak Ibu terima melalui secara online. Pada bidang keesaan dan kesaksian, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun pada hari ini tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober 2021. Oleh sebab itu maka tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu adalah nas ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada seminggu ke depan. Bagi orang tua kita, jemaat yang sakit dalam pergumulan dan para lansia, kita mendukung di dalam doa yang tertera di Warta Jemaat pada hari ini. Berita duka cita, telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga Ibu Christine Sutini, yaitu ibu mertua dari Penetua Bapak Agung Kaidun, dalam usia 65 tahun pada hari Jumat 8 Oktober 2021, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober di TPU Menteng Pulo. Atas nama Majelis Jemaat dan seluruh anggota jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus menghibur dan senantiasa menguatkan. Untuk penelitian pengembangan serta untuk laporan keuangan, Bapak Ibu bisa melihat di Warta Jemaat yang tertera. Jika ada kesalahan atau kesalahan cetak, Bapak Ibu bisa memberikan koreksi kepada kami. Dan diberitahukan buat Majelis Jemaat pada tanggal 15 Oktober 2021 akan diadakan rapat bulanan, khususnya pukul 19, dan kehadiran Bapak Ibu anggota Majelis Jemaat untuk hadir dalam secara onsite. Dan rapat ini dipimpin oleh Penetua Herman Antonius Dancis sebagai pimpinan rapat, dan notulis oleh Penetua Ruli Henry Taga. Demikian Warta Jemaat pada minggu pagi ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama masuki doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak berdoa dan menaikkan seluruh permohonan kami. Namun sebelum itu Tuhan, layakkanlah kami untuk dapat menyampaikan segala permohonan yang hendak kami naikkan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan di GKP Keramat, mulai dari kebaktian rumah tangga, bincang kaum lansia, kebaktian sekolah minggu, ibadah pemuda remaja, hingga kebaktian kaum perempuan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, termasuk juga dalamnya kebaktian kaum pria dan kebaktian Komisi Pria Klasis GKP Wilayah Jakarta. Kami mendoakan bagi setiap pelayan yang terlibat di dalamnya maupun setiap orang yang turut ikut campur di dalamnya. Boleh Engkau sertai, boleh Engkau bersama-sama dengan mereka semua, baik yang terlibat sebagai pelayan maupun kami semua yang terlibat sebagai jemaat. Kau bukakan hati kami semua untuk dapat berpartisipasi di dalam ibadah yang hendak dilaksanakan di GKP Keramat. Kiranya ibadah itu juga dapat menjadi penguatan bagi kami ketika kami terus menjalani hari demi hari di tengah pandemi ini. Dan kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk seluruh warga jemaat kami, dan bersyukur untuk pertambahan umur dari mereka yang berulang tahun. Kami berdoa dan bersukacita Tuhan agar senantiasa boleh Engkau berikan kepada mereka
hikmat dan kebijaksanaan, serta tangan kasih-Mu juga yang terus bersama dengan mereka, dan mereka juga bisa merasakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan mereka. Dan kiranya setiap apa yang mereka cita-citakan, mereka harapkan, mereka terus gumulkan, boleh Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk orang tua kami yang sedang sakit ataupun sedang dalam pergumulan, dan juga para orang tua kami yang sudah memasuki masa lansia. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Partiwi Legio, Ibu Surtina Jiun, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asihati Banyutawa, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Zakaria Rikin, Ibu Leni Mumek Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Ibu Rita Yati Danci, Bapak Dharma Setiawan Dani, Ibu Hartati Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta Siregar, Ibu Aura Manalu, Bapak Ferry Rikin, serta Bapak Robi Nunuhitu yang baru selesai melaksanakan operasi. Kami berdoa Tuhan untuk kesembuhan mereka semua, dan juga bagi orang tua kami yang berada dalam masa tuanya, Engkau yang sertai mereka semua Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu bersama dengan mereka memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka melalui orang sekitar, melalui perawatan, melalui obat-obatan, ataupun melalui kasih sayang dari setiap orang yang berada di sekitar mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan atas dipanggilnya ke rumah Bapa di sorga Ibu Kristi Sutini, Ibu mertua dari Bapak Penatua Bapak Agung Dharma Senjaya Kaidun. Tuhan, kami berdoa kiranya sukacita, pengharapan, penghiburan boleh Engkau berikan atas seluruh keluarga besar, agar boleh memberikan yang terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan ya Tuhan, pada pagi hari ini juga kami hendak berdoa untuk setiap pergumulan yang digumulkan di jemaat ini. Engkau tahu ya Tuhan, setiap apapun yang kami terus doakan, Engkau juga yang mau memberikan jalan-Mu, Engkau juga yang mau menyertai setiap apapun yang kami hendak rencanakan ketika kami melibatkan Engkau di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi ini kami berdoa bagi setiap para pemimpin kami, Engkau yang memberikan mereka semua hikmat dan kebijaksanaan dalam memberikan kebijakan, dan kami sebagai warga negara boleh berpartisipasi aktif dan bergotong royong dalam membangun negeri ini. Dan inilah Tuhan seluruh doa kami, seluruh permohonan kami yang kami naikkan, dan mungkin masih ada yang terus kami gumulkan hari lepas hari. Engkau juga yang mau menyertai setiap doa yang kami naikkan. Dan seluruh doa ini Tuhan akan kami naikkan dan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan lagu penutup kita. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak Ibu yang terkasih, kini terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Majelis Jemaat mengucapkan selamat Tuhan Yesus memberkati. Hanya Dikau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan, pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat. Pegang tangan